Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini, NPM 19754014 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi sumber daya pertanian. Barang publik dan contohnya. Barang publik, public goods, adalah barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Barang publik pada dasarnya adalah barang yang dapat dinikmati oleh semua orang dan tanpa pengecualian. Semua orang dapat menggunakannya tanpa persaingan. Bahkan barang publik bisa dimanfaatkan dengan kos secara langsung yang sama sekali tidak ada untuk diperolehnya. Salah satu barang publik adalah lampu penerangan jalan umum, yaitu PJU, sebagai sarana penunjang fungsi dari jalan umum dan udara bersih yang kita hirup setiap hari. Lampu jalan merupakan salah satu barang publik yang dinikmati banyak orang, namun tidak mengurangi penggunaannya bagi orang lain. Fasilitas penerangan jalan umum berkaitan dengan sarana pendukung yang sangat penting bagi pengguna jalan, terutama di malam hari. Sebagai barang publik, penerangan jalan dapat dinikmati oleh siapapun dan tidak ada persaingan dalam penggunaannya. Eksternalitas positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sarana penunjang jalan umum guna menciptakan suasana terang, nyaman, dan aman pada malam hari. Yang kedua, sebagai salah satu sarana atau faktor penekan terjadinya tindak kejahatan di jalan pada malam hari. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pada malam hari di sektor ekonomi. Sementara eksternalitas negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik. Pengelolaan penerangan jalan umum oleh pemerintah daerah erat kaitannya oleh peran sektor pemerintahan sebagai penyedia pelayanan publik. Udara juga merupakan salah satu sumber daya yang merupakan bahan publik karena semua mendapatkannya bisa menggunakan tanpa mengurangi penggunaan untuk orang lain. Kita tidak mungkin melarang orang lain untuk tidak menggunakan udara. Udara yang bersih sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena salah satu faktor untuk bertahan hidup. Sumber daya satu ini tidak ada habisnya, hanya saja karena tingkah laku kegiatan manusia terkadang membuat udara yang bersih menjadi tercemar. Eksternalitas dan contohnya. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak sesuai mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kasus eksternalitas dapat negatif atau positif atau pencuniari. Contoh kasus eksternalitas negatif adalah kasus limbah di atas. Kasus eksternalitas positif adalah kegiatan perbuatan seorang memberikan manfaat bagi orang lain. Kasus eksternalitas pencuniari adalah kegiatan dampak eksternal dari suatu perubahan ditransmisikan lewat harga. Hanya saja eksternalitas pencuniari bukanlah kegagalan pasar karena hanya merupakan refleks dari kelangkaan sumber daya karena harga yang ada telah mencermin biaya kelangkaan dan tidak bisa, maka ini bukan kegagalan pasar. Contoh eksternalitas negatif yaitu merupakan suatu perusahaan yang mengeluarkan limbah sehingga membuat lingkungan dari perusahaan tersebut tercemar seperti udara, air, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hal ini merupakan hal yang merugikan orang lain walaupun perusahaan melakukan kompensasi setelah ditegur oleh masyarakat sekitar, namun tetap ada hal negatifnya.
Eksternalitas positif yaitu sesuatu yang membuat lingkungan kita tetap baik dan terjaga. Contohnya, membersihkan rumah kita, menghias rumah sehingga orang lain melihat senang, nyaman, dan tentram. Apabila rumah kita rapi, bersih, dan nyaman, sehingga menimbulkan hal positif bagi banyak orang. Hak kepemilikan dan contohnya. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Secara munculnya hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori sosial. Caporaso dan Leaf 1992-88 mencoba menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan mulai persepsi yang lain, yaitu aliran positif atau yang bergunakan bahwa hak-hak tercipta melalui sistem politik, dan aliran hak alami, yaitu yang berargumentasi bahwa sejatinya setiap orang telah memiliki haknya sejak lahir. Menurut Tittenbrink, hak kepemilikan dapat didefinisikan ke dalam 4 macam kelas karakteristik yang merupakan: 1. Universalitas, seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah diversifikasi secara lengkap. Yang kedua, eksklusivitas, hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan biaya pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke tangan pemilik. Yang ketiga, transferabilitas, seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela. Yang keempat, irreversibilitas, hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran. Contohnya, jika rumah kita memiliki pohon yang daunnya berjatuhan dan membuat kotor jalan raya atau rumah tangga, maka merupakan kewajiban kita untuk membersihkan dan meminta maaf kepada tetangga yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.